Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Ekonomi Syariah, akan membahas teori konsumsi dan perilaku konsumen dalam ekonomi Islam. Yang beranggotakan saya Lana Audrey, yang kedua ada Lita Rizky, dan yang ketiga ada Laila Alwi. Yang pertama ada pengertian konsumsi dan perilaku konsumen dalam Islam. Secara umum, pengertian konsumsi didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tetapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perilaku konsumen adalah kecenderungan konsumen dalam melakukan konsumsi untuk memaksimalkan kepuasannya. Dengan kata lain, perilaku konsumen adalah tingkah laku dari konsumen di mana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk pembeli. Lalu di sini ada urgensi konsumsi. Konsumen memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Lalu ada sifat-sifat norma etika konsumsi. Yang pertama adalah membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir. Yang kedua adalah tidak melakukan kemubaziran. Dan yang ketiga, tidak hidup mewah dan boros. Keempat ada kesederhanaan. Dan kelima adalah mementingkan kehendak sosial dibandingkan dengan keinginan yang benar-benar bersifat pribadi. Lalu yang keenam ada konsumen akan berkumpul untuk saling bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan semangat Islam. Yang ketujuh, konsumen dilarang mengkonsumsi barang atau jasa juga. Jasa yang penyalahgunaan dilarang oleh agama Islam. Dan selanjutnya ada konsep penting dalam konsumsi. Pada dasar konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan dan kegunaan atau kepuasan. Yang pertama ada kebutuhan atau hajat. Manusia adalah makhluk yang tersusun dari berbagai unsur, baik ruh, akal, badan, maupun hati. Unsur-unsur ini mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, kebutuhan manusia untuk makan. Karena itu, Islam mensyaratkan setiap makanan yang kita makan hendaknya mempunyai manfaat bagi seluruh unsur tubuh. Selanjutnya yang B, kegunaan atau kepuasan, bisa disebut dengan manfaat. Manfaat dalam Islam berarti antonim dari bahaya yang terwujudnya kemaslahatan. Dalam ekonomi, manfaat adalah nilai guna tertinggi pada sebuah barang yang dikonsumsi oleh seorang konsumen. Menurut Imam Shatibi, maslahat itu adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi. Konsep maslahat juga mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik seperti produksi, konsumsi, maupun pertukaran dan distribusi. Oke, kita akan lanjut ke prinsip-prinsip konsumsi. Prinsip-prinsip konsumsi ini terbagi 5. Yang pertama ada prinsip keadilan, yang mana prinsip keadilan ini mempunyai arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Yang kedua itu ada prinsip kebersihan. Bersih dalam arti sempit itu bebas dari kotoran atau penyakit yang mampu merusak fisik atau mental manusia. Nah, yang ketiga itu ada prinsip kesederhanaan. Maksudnya, kita tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi sesuatu. Yang keempat ada prinsip kemurahan hati. Jadi maksudnya, jika memang di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan makan dan minum, maka kita sebaiknya memberikan sebagian untuk mereka yang membutuhkan. Nah, yang kelima itu, yang terakhir, ada prinsip moralitas. Kita lanjut lagi ke kaidah-kaidah konsumsi. Kaidah-kaidah konsumsi ini terbagi 6. Yang pertama ada kaidah syariah. Yang kedua ada kaidah kuantitas. Nah, yang ketiga itu ada kaidah memperhatikan prioritas konsumsi. Yang keempat ada kaidah sosial, yang kelima ada kaidah lingkungan, dan yang terakhir ada kaidah larangan mengikuti atau meniru. Akan menerangkan model keseimbangan konsumsi Islam, yaitu ada 2. Kesatu, keseimbangan konsumsi dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan distribusi.
Kedua, perumusan dalam keseimbangan konsumsi Islam, yaitu sedekah, H harga barang dan jasa, BR barang, JS jasa, Z zakat, P jumlah pendapatan. Selanjutnya, batasan konsumsi dalam syariah. Dalam Islam konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.